Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangga, masih bareng sama Zelvin di Bangga Podcast. Podcastnya keluarga berkualitas DPPKB Kabupaten Tangerang. Dan episode kali ini nggak kalah spesial Sobat Bangga, karena kita akan ngebahas salah satu hal yang mungkin agak sedikit tabu juga untuk dibahas. Dan mungkin banyak juga pria dan juga laki-laki yang masih bingung nih sebenarnya KB pria itu apa. Karena udah kedatangan di Bangga Podcast. Halo, selamat datang. Ada Ibu Kasih dan juga ada Pak Abdul. Boleh Bu, mangga sebelum kita melanjut ngobrol, perkenalkan dulu ke Sobat Bangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bangga, perkenalkan saya Ibu Imas dari DPPKB Kabupaten Tangerang sebagai seksi pelayanan KB. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Imas udah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol di Bangga Podcast. Terima kasih Mas. Oke, selanjutnya ada Bapak siapa ini Mangga? Saya Pak Abdul Rahman, peserta ya. Oke, luar biasa. Jadi kita udah kedatangan ada Ibu Kasih Imas dan juga Pak Abdul selaku Akseptor KB Pria Kecamatan Pasar Kemis. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pengalaman Pak Abdul gitu ya, bisa dijelasin nggak sih Bu? Mungkin banyak dari masyarakat khususnya di Indonesia juga dan juga mungkin Sobat Bangga juga yang nonton bahwa sebenarnya ada beberapa miskonsepsi terkait dengan KB Pria. Ada yang bilang nih bahwa sebenarnya KB Pria mah dikebiri katanya Bu. Iya. Itu sama nggak sih Bu sebenarnya atau ada perbedaan? Sahabat Bangga semuanya, ada perbedaan antara kebiri dengan vasektomi. Oke. Kalau vasektomi itu hanya saluran vas deferennya aja yang dipotong dan diikat. Oke. Sementara kebiri itu ataupun kastrasi bahasa medisnya itu pengangkatan buah zakar. Oke. Dua-duanya diangkat. Jadi itu sangat beda banget antara kebiri dengan vasektomi. Nah, jadi memang berbeda ya Sobat Bangga. Jadi bukan sama gitu. Jadi ada beberapa mungkin teman-teman juga yang kayak misalkan, aduh pengen KB tapi kayaknya takutnya sakit deh atau apa segala macem gitu loh. Banyak kekhawatiran gitu. Yeah. Di yang dialami khususnya teman-teman dari pria ini gitu. Yeah. Jadi itu tadi udah dijelasin sama Bu Kasih bahwa sebenarnya antara kebiri dan juga KB pria atau vasektomi itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Berbeda sekali. Gitu. Iya. Oke, aku penasaran ke Pak Abdul nih Pak. Ya siap. Gimana awal mulanya Bapak memberanikan diri ya? Memilih untuk ber-KB? Awalnya diajak untuk nengokin yang sudah ber-KB itu. Oke. Sehingga saya jadi tertarik banget. Oke. Ya, pokoknya kepengen banget lah gitu. Kepengen banget. Oke, tapi sebelumnya berarti Pak Abdul udah punya anak berapa? Sebenarnya dua. Oh, berarti 2 anak cukup. Nah. Sampai akhirnya Pak Abdul ini ya udah deh nggak mau nambah lagi dan nggak ada keinginan sampai akhirnya ya udah ikut ber-KB. Betul. Oke, prosesnya di tahun berapa itu Pak? Berarti kalau Pak Abdul ingat? Sekitar 3 tahun yang lalu deh. 3 tahun yang lalu. Oh, iya. Oke, prosesnya sakit gak sih Pak? Mungkin banyak juga nih Sobat Bangga yang pengen ikut kayak takut sakit, terus prosesnya takut berjam-jam, takut lama. Pengalaman Pak Abdul gimana Pak? Ya tadinya agak ragu, agak takut, sakit. Ternyata enggak lah gitu. Saya teman pada cerita seperti ini, akhirnya tambah tertarik. Tambah tertarik dan meyakinkan diri untuk Benar, gitu ber-KB. ya. Oke, prosesnya lama gak sih Pak? Ya kayak orang sunat lah kayaknya. Oh, istilahnya kayak gitu. Iya. Berarti bentar loh. Bentar Ya, prosesnya nggak panjang juga. Oke. Terus kalau dari Bu Kasih nih, seberapa penting sih Bu sebenarnya laki-laki ini untuk ber-KB? Apalagi itu tadi udah tidak punya keinginan lagi dan merasa cukup gitu loh dalam keluarga, khususnya untuk anak-anak. Untuk para laki-laki, para suami yang sayang keluarga, sayang istri, baiknya ikut ber-KB, terutama yaitu KB pria. Karena KB pria ini sangat penting untuk pembangunan keluarga. Ya. Jadi kewajiban KB itu bukan hanya untuk wanita saja, tapi laki-laki pun harus terlibat dan mempunyai andil besar. Karena segala sesuatu apapun itu tanggung jawab laki-laki gitu. Jadi bukan hanya tanggung jawab para wanita aja ini untuk ber-KB, tapi untuk saat ini laki-laki pun mempunyai andil besar untuk ber-KB. Karena dengan penyetaraan gender sekarang, jadi harus terlibat para laki-laki semuanya. Itu tadi ya, tuh Sobat Bangga bahwa sebenarnya ya itu tadi tanggung jawabnya ujung-ujungnya balik lagi ke suami, gitu, Ke suami. kepala rumah tangga. Gitu. Jadi gak usah takut karena udah ada pengalamannya nih langsung dari Betul. Pak Abdul, tidak sakit sama sekali, prosesnya juga mudah. Cepat, ya. Dan ya itu tadi tidak ada efek sampingnya Pak Ya, Abdul. betul. Oke. Sampai sekarang masih Masih aman aja. Aman. Oke ya. Jadi memang gak ada efek sampingnya sama sekali. Tapi kalau misalkan Bu Kasih, ada beberapa Sobat Bangga dan juga masyarakat Kabupaten Tangerang nih yang pengen ikut KB deh, prosesnya gimana sih Bu? Prosedurnya, biayanya? Baik, siap.
sahabat bangga semuanya, untuk para bapak, para suami yang sayang keluarga, sayang istri, jika ingin ber-KB pria, bisa mendaftarkan diri kepada kami ke Dinas DPPKB Kabupaten Tangerang. Itu bisa melalui PKB, petugas lapangan KB, atau PPKBD yang ada di kecamatan masing-masing. Setelah itu nanti akan kami antar ke paskesnya, ke rumah sakit yang ditunjuk untuk pelayanan KB pria tersebut. Gitu. Untuk pelaksananya itu hanya sebentar saja, hanya 15 menit. 15 menit aja. Iya. Cepet banget ternyata. Tidak sakit, Gak sakit ya. Saya selama di Dinas KB ini udah 2 tahun setengah, sering sekali mengantar untuk pelayanan KB pria itu, diantar dan dijemput. Diantar dijemput lagi. Bahkan gratis. Gratis. Tidak dipungut biaya Rp1. Sobat bangga, ayo suami-suami dari Kabupaten Tangerang nih yang sudah tidak ada, ya udah cukup lah gitu dengan keluarganya. Ayo sama-sama ikut KB karena itu tadi fasilitasnya udah difasilitasi semua sama DPPKB Kabupaten Tangerang. Bisa langsung dihubungi saja, dilaporkan saja kalau misalkan pengen ber-KB, nanti dikoordinasikan sampai akhirnya nanti diantar ke vaskesnya. Terus kurang lebih 15 menit tindakan, bisa pulang, bisa pulang langsung. Oke, luar biasa. Tapi Bu, ada strategi khusus gak sih kepada apa ya, bisa dibilang juga para suami nih yang mungkin masih belum tahu tentang konsep dari KB pria itu? Apakah ada terjun ke lapangan, edukasi, sosialisasi setiap minggu, apa nih yang dilakukan Bu Kasih kalau misalkan lagi turun ke lapangan? Kami dari Dinas DPPKB mengadakan pembinaan kelompok KB pria. Untuk tahun ini kami pembentukan kelompok KB pria itu di 5 kecamatan yang telah dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai tanggal 16 bulan Juli ini. Jadi kami mengadakan pembinaan, kemudian mengadakan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, baik dari Dinas DPPKB maupun oleh petugas lapangan KB yang ada di kecamatan, begitu juga dengan para PPKBD di lapangan. PPKBD desa. Luar biasa itu tadi, berarti memang terus digencarkan ya. Digencarkan. Dan kami pun di Dinas DPPKB ini ada medsos podcast kami gitu, jadi bisa melalui medsos kami. Betul. Itu secara luas untuk DPPKB. Betul, setuju sekali karena itu tadi dari media sosial juga menjadi salah satu wadah juga nih untuk para sobat bangga dan juga masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya untuk menerima informasi dan juga edukasi terkait dengan KB pria itu tadi. Oke, ke Pak Abdul lagi nih. Pak, setelah Bapak ikut KB pria, Pak, ada perasaan yang berubah atau mungkin ada dampak gak sih Pak? Bisa diceritain nggak Pak? Ada perubahan mungkin atau sama-sama aja atau gimana Pak Abdul? Ya makin greget aja, jadi itu. Makin apa Pak? Makin greget. Makin greget. Oke. Jadi memang tidak ada perubahan sama sekali ya Pak? Kan mungkin ada beberapa mitos yang ngomong kayaknya, aduh nanti hilang rasanya atau enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Enggak ada efek. Enggak ada efek berarti ya Pak ya? Oke. Malah makin bawahnya nafsu dulu. Gitu ya sobat bangga. Oke, jadi berarti ya itu tadi kekhawatiran sobat bangga kayak misalkan pengen KB, takutnya itu tadi penurunan atau apa segala macam tidak dirasakan karena Bapak udah kurang lebih 3 tahun ya Pak. Dan tidak ada penurunan sama sekali, masih semangat saja. Dari segi kesehatan Pak, nafsu makan jadi bertambah atau apa? Ya betul. Atau dulunya ya berat badan nambah ya kayaknya, soalnya dulunya kurus, setelah itu nafsu makan ya nafsu segalanya lah jadinya. Luar biasa. Tapi bener Bu Kasih, biasanya ada perubahan juga kayak misalkan dulu dari secara fisik kurus, setelah KB ada yang kan kalau misalkan di wanita atau perempuan kan ada juga yang misalkan habis KB tiba-tiba jadi lebih berisi gitu. Di laki-laki juga sama nggak sih Bu efeknya? Biasanya sama aja karena dengan vasektomi ini para pria itu akan lebih nyaman, akan lebih tenang lagi bahwa aktivitas dia tidak akan membuahi, tidak akan menghamili gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran. Nggak ada kekhawatiran. Jadi udah paten, mereka tuh udah nyaman banget lah gitu. Jadi tenang ya dalam keluarga. Oke, luar biasa. Pak Abdul, waktu setelah tindakan gitu ya, hari ini operasi gitu misalkan, itu besok udah bisa berkegiatan seperti biasa atau harus istirahat dulu berapa hari atau gimana Pak? Bisa diceritain nggak? Sebenarnya untuk kegiatan mah bisa, cuma kita khawatir aja jadinya kita istirahat sehari 2 hari gitu.
sambil nunggu tamu nggak taunya banyak yang besok gitu. Oh, Temen-temennya gitu kayak orang sunat lah gitu. betul gitu ya Pak. Pada bawa-bawa gitu. Iya, jadi kayak nostalgia masa lalu. Iya. Oke, luar biasa itu tadi ya sobat bangga bahwa sebenarnya banyak sekali mitos juga ya Bu ya dari KB Pria ini, salah satunya itu tadi takutnya ada perubahan, terus juga tindakannya lama, penyembuhannya sakit, semua itu nggak ada sama sekali. Ini langsung dijelaskan oleh akseptor dari KB Pria langsung, ada Pak Abdul yang mampir ke Kakak Podcast, dijelasin bahwa malah itu tadi yang awalnya mungkin langsung makannya biasa-biasa aja, setelah itu mungkin makin nyaman Pak ya. Pede, jadi nambah makin berisi itu, makin fresh kelihatannya, makin greget kalau kata Pak Abdul. Oke, luar biasa. Bu Kasih, sebelum kita tutup, boleh dong dikasih closing statement dan juga ajakan untuk para suami-suami nih yang pengen ber-KB dan juga dikasih tahu prosedurnya sekali lagi. Atau mungkin bisa di-follow juga media sosial dari DPPKB. Mangga. Baik, sahabat bangga semuanya, bagi para pria jangan ragu, jangan khawatir untuk ber-KB bersama-sama, yaitu dengan KB Pria. KB Pria aman, nyaman, dan tetap jos. Luar biasa. Oke, kalau dari Pak Abdul Pak, boleh dong dikasih pesan-pesan kepada laki-laki dan juga para suami yang pengen ikut ber-KB juga. Ayo para suami, kita berpikir positif, jangan pikir mitos-mitos yang lain deh gitu. Silakan. Mantap. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Kasih. Iya, terima kasih Pak Abdul atas kesempatannya, dan sekali lagi semoga saja apa yang telah kita bahas di hari ini bisa membuka pola pikir juga khususnya para suami nih, para laki-laki yang ada di Kabupaten Tangerang, agar itu tadi KB bukan cuma untuk wanita, tapi bisa dilaksanakan dan juga menjadi tanggung jawab para suami. Oke, terima kasih sobat bangga, dan semoga saya bisa menjadi edukasi dan juga informasi, dan jangan lupa untuk like dan komen episode ini, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Salam BKKBN, berencana itu keren. Di BPKB bangga.